Ya, coba misalnya Basal dakwah Islam, orang terhormat, orang alim bisa ngarang kitab. Ini kan sama dengan Mbak Fadl dakwah Islam, orang ya hormat karena alim bisa ngarang. Dulu Mbak Mahfud ya gitu. Tidak masalah. Pak Hamid Pasuruan juga dakwah Islam. Malah Islam sing YouTube nambah Pak Hamid Pasuruan. Ya kan? Dan saya itu ingin ini terjaga. Konstitusi seperti ini apa? Terjaga. Ya kita ngakui yang hukum syiar karena ini juga kepentingan Islam. Tapi yang ngakui hukum hakim supaya clear, jangan sampai Anda terjebak oleh hukum-hukum dunia, jangan sampai. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Buat terus. Nah, makanya nanti setelah wisuda, yang merasa goblok harus tetap belajar. Yang merasa pintar harus berani dites saya. Kalau lolos ya berarti tamat Mahat Ali Zahiran. Kalau yang enggak alim berarti tamat secara jaket. Ini bukan gojlok, ini motivasi. Jadi memang harus seperti itu supaya serius. Kata Habib Abdul Al-Haddar itu begini, Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Suatu saat kelembagaan ilmiah itu ada lembaganya, yaitu jenis Hayatul Ulya, lembaga tertinggi. Dan ini punya otoritas menentukan halal haram. Terus kata beliau, orang alim kultural harus lebih kuat ketimbang ini. Kalau tidak habis, agama habis. Contoh gampang misalnya KHI ya, kompilasi hukum Islam. Misalnya begini, saya jadi hakim agama. Memutuskan seorang cerai itu kan setelah keluar surat merah, surat cerai. Tapi kalau kita secara fikih, asal lafadz itu sorikut tolak, ya, asal mentalak dengan lafadz sorikut tolak, maka hasolat tolak tawakoat. Nah, nggak ada daerah sebaik Pantura dan semua daerah yang dijaga ulama. Daerah yang dijaga ulama itu begini, misalnya Zaid mentalak istrinya secara sorikut tolak, maka wakoat tolak. Sehingga meskipun belum diputuskan oleh pengadilan ada surat merah, sudah ada jima, tidak kumpul serumah, sudah sesuai aturan tolak bahwa ini sudah orang lah, karena dijaga oleh ulama. Tapi kalau di kota karena tidak ada ulama, itu nyuwun sewu. Kalau yang lanang mati kok warisannya banyak, itu ya tetap minta warisan. Kita kan masih suami istri. Pensiun juga gitu, kita kan masih suami. Dan banyak yang masih serumah, alasannya kita masih suami. Karena hanya bergantung hukum formal. Kalau belum ada surat merah, namanya belum cerai. Tapi barokahnya kita mengikuti beberapa orang alim, termasuk mengikuti tadi Habib Muhammad bin Abdullah. Terkata beliau, Hayatul Ulya silahkan tetap, negara silahkan tetap bikin hukum KHI. Karena negara butuh standar resmi tolak pakai surat merah. Tapi ulama harus terus ngomong fikih secara hakikat. Hakikat tolak adalah apa? Seorang suami melafadzkan sorifut tolak. Nah, daerah kayak Rembang, kayak Kajen itu aman. Artinya aman tadi. Artinya aman tadi. Suami istri karena sudah tolak ya tidak serumah. Cuma orang lain kalau mau menikahi perempuan ini nunggu surat merah karena cari aman dunia akhirat. Kan enak, sama enaknya itu. Jangan sampai kita kayak orang-orang yang nggak tahu fikih, asal belum surat merah turun masih serumah, masih saling maris, masih itu ngeri kalau seperti itu. Karena saya pernah ditanya di kota itu sampai sana nih. Ada seorang pensiunan janda polisi. Sebenarnya sudah cerai lama dan idahnya habis. Tadi ya saya bilang maksudnya yang karuan sampai idahnya habis. Itu karena belum tercatat di pengadilan kalau dia apa? Cerai. Nah, aturan pensiun dalam polisi itu kan dikasihkan istrinya, ya tetap dapat pensiun. Dan ketika nyuwun sewu diingatkan sama teman-teman, kamu ini sudah dicerai secara agama kok masih dapat pensiunan? Kan saya belum dapat surat cerai. Tapi kalau di daerah Rembang, Kajen nggak kebayang seperti itu. Artinya merasa risih mendapat pensiunan dari orang yang sudah benar-benar orang lain, meskipun belum surat apa? Nih. Nah, saya berharap, makanya kenapa saya nerangkan seremonial tadi, jangan sampai hukumnya Allah ini kalah sama hukum seremonial. Meskipun kita hormati, karena kita hidup di dunia, butuh pemerintah. Saya sangat hormat sama hukum pemerintah, sangat-sangat hormat. Tapi tadi hukumnya Allah jangan jalan bareng bisa kok. Ya tadi jalan bareng kayak orang Rembang, orang Aceh kan gitu semua kan. Enggak tonggo-tonggo ini sampean, sing anut kiai kan gitu semua kan. Kalau cerai, ya tetap tidak seru.
Enggak serumah. Soal proses pengadilan ya biar proses negara tetap diurus. Tapi sudah ada jima, enggak kumpul serumah, enggak. Enak kan kalau seperti itu kan? Agama ya seneng, negara juga seneng. Jangan terus wah negara hukum tauhid, enggak usah didengerin. Oh teroris itu anak-anak. Kita dengerin, sudah kita dengerin enggak masalah. Lalu hukum ini kan enggak saling bertabrakan kan? Kan enggak masalah kan? Ya sama seperti Anda, negara ngakui Anda Mahat Ali S1. Ya sudah, negara ngaku S1, cukup lah gue mulang TK, TPK, cukup lah saja. Tapi tetap Anda sadar, aku radio otoritas fatwa dalam masail muskilat. Karena ngajiku rahatah. Sehingga kira ngomong takok, sing sana ana cawe wedok ape kawin. Bapake jadab. Jadab ku mlebu majnun apa mukhtalun nadzar. Kowe ora usah jawab, ilmu ora cukup jelas, yakin ora cukup. Mesti langsung ngeling aku takok Gus Bae kok repot. Meskipun kowe sarjana Mahat. Lu saya pernah ditanya, "Ya Ustaz sama Haris wong Jogja." Ana cawe wedok ape kawin. Bapak itu jadab. Jadab ya orang soleh. Yang ketakok Pak, kula badhe nikah nyuwun restune. Dijawabe lana amalun walakum amalukum. Waduh, jenenge kiai jadab. Nah, iskalnya begini. Nak karuan edan kan aku mlebu takbir edan. Mukhtalun nadzar karuan takbir mukhtarun nadzar. Iki kiai ku mbok arani majnun kan ora wani sing hukume. Nak ning fikih kan karuan, kalau wali akrab majnun pindahnya kemana kan jelas. Masalah iki nyakang jadab. Mulane aku berharap Haris sampean udah jadab. Ngel-ngelo ahli fikih. Karena di khazanah hanya ada majnun sama mukhtalun nadzar. Repot. Lalu lucunya gini, naib setempat itu dibilang, wah ini kategorinya itu majnun. Oh, santrinya ra trimo, lu iso mulang mungkin. Repot kalau seperti itu. Lalu intikalnya wali ke mana ketika punya watak atau sifat seperti itu. Makanya kan mikir takbir majnun sama mukhtalun nadzar itu menurut saya bagus mukhtalun nadzar. Karena nglebokno wong jadab ning majnun itu kayak berat. Nek nglebokno ning orang yang nadzar dadi ngene, au mukhtalun nadzarin walau fi amrin dunya iya. Akhirnya tanya saya, nelpon saya, Gus jadab itu mlebu takbir. Dia yang tanya ya agak alim, ya sama Haris itu ya agak alim agak enggak. Pokoknya ya maksudnya alim di depan sampean, di depan dunia kan agak alim. Makanya Pak Haris tetap alim, tapi cara sampean, cara gurunya, ya sama lah semua orang mesti begitu. Masih sahabat alim lah, ngarepe kanjeng Nabi wis kacilek kabeh. Kayak kowe ning kampungmu ya salim. Modok niki kajen piro 10 tahun. Tamat apa Mahat Ali. Ayo kurang opo. Terus jakete dienggo ngalor ngidul lah. Aman apa? Aman. Jadi memang saya setuju sama saran tadi ya. Ketika negara punya hukum, kita tetap mentradisikan hukum. Kayak penyembelian itu kan bagus di Indonesia. Sampai orang paling fasik sekalipun itu akan menciri buruk kalau warung itu pakai ayam tiren. Makanya saya heran sama Wali Songo itu keramatnya. Wong karuan ra salat, nyun sewu biasane tombok, biasane minum. Kok kalau disuguhi ayam tiren tidak sembelian enggak mau. Berarti apa ya? Menyembelih secara benar itu sudah menjadi adatul Indonesia, bukan adatul solihin, bahkan adat orang. Itu yang namanya membumikan Islam. Bahkan wong ra salat wae enggak nyaman kalau makan ayam. Kayak apa suksesnya wali-wali? Begitu juga wong ra salat penggaweane tombok upyuh. Iku nak anak wedoke kawin iku ora lega nek ditekani kiai. Benda ini contoh suksesnya wali. Ini yang namanya membumikan Islam ya seperti ini. Sampai orang fasik saja berkebutuhan benar. Wong ra tau salat, anake ra salat, nak bapake mati, bae mati tetep ngundang kiai kon nyolati ala Islam. Kayak apa Indonesia barokahnya? Fusakuhum, tolikuhum itu semua ingin secara Islam. Maka tradisi ini jangan dilawan dengan kita menjadi ekstrim terus wong awam kafir, wong awam fasik. Tidak usah seperti itu. Kita ini masih baik. Ngalami kondisi bahkan orang fasik saja menunggu kiai dalam mengawinkan anaknya, menguburkan jenazah keluar. Kayak apa? Baiknya Indonesia.
Karena apa? Mereka tahu konstitusinya ulama ini a'la wa a'la, lebih tinggi. Kayak tadi. Kayak apa itu? Jajal fase-fase nasional lah. Adek kawin tekani naib tok, kiai ini ra teko, suka lego. Wes koyo urung kawin. Lu itu bagus lah adat itu. Makanya menurut saya kiai ini harus datang. Kalau nggak ada udur harus datang. Karena sekali kiai ini tidak datang dan mereka menciptakan tradisi itu kita nanti nyusulinya lebih kesu. Jadi makanya harus mikir, ben pantas jadi mahatali. Iki ngamuk yakin ngamuk ora-ora iki. Mulane kaya jar arep aku teko, pokoke anut takdir. Ya diundang. Aku nak ati lega teko, ora lega ya ora teko, repot. Tapi nak kowe alim tenan, enggak aku roh kabare, mesti ana alamate. Kowe dipeni ketemu sapa. Kowe tetep ana alamat. Kan enggak mungkin. Ana wong alim ora direaksi langit itu enggak mungkin. Karena wong alim itu patok ibu mesti direaksi langit. Ana sinyal baru. Karena orang alim itu nuru apa? Wong alim itu nuru. Pasti ada sinyal. Ya bukan kelap-kelip berarti.